Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, punten bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini Pak Haji, punten nih. Jadi terkait dengan tugas di modul 3.1 tentang teknologi, di mana saya harus mewawancarai kepala sekolah. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai aja sebenarnya. Jelas, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Bapak kira-kira bersedia, Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan, Pak, ya, jadi ada yang dimaksud dengan dilema etika dan ada juga yang dimaksud dengan rujukan moral. Kalau untuk dilema etika itu di mana keputusan yang diambil itu dua-duanya benar, Pak. Lalu untuk rujukan moral, keputusan yang diambil itu yang satu benar, yang satu salah. Nah, itu beda itu. Dan kita kan terjebak dalam situasi di mana kita tahu nih dua-dua keputusan itu benar dan kita harus memilih dari salah satunya. Kalau untuk rujukan, pertanyaan yang pertama ya, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, kira-kira Bapak sudah bisa mengidentifikasi nggak kasus-kasus yang mana dilema etika, yang mana rujukan moral? Sepertinya sih bisa. Sudah bisa Bapak ya, jadi yang membedakan. Terus kira-kira contohnya deh dari Bapak sendiri nih, ada nggak, bisa menjelaskan nggak contohnya mana yang disebut dengan dilema etika, mana yang disebut dengan rujukan moral? Dilema etika ya. Misalnya kita sekolah mengadakan kegiatan sholat duha. Secara pembelajaran di sekolah kita setiap hari mengajak anak-anak untuk melaksanakan sholat duha bersama-sama, berjamaah, gitu kan. Walaupun secara aturan agama itu duha gitu kan seharusnya dilakukan sendiri. Duha itu seharusnya dilakukan sendiri di rumah, minimal 2 rakaat, maksimalnya misalnya 12 rakaat gitu kan. Tapi kita di sekolah kita memutuskan bahwa kita mewajibkan anak-anak, bukan sunnah lagi kan, mewajibkan anak-anak selama mereka ada di sekolah, mereka melaksanakan sholat duha secara berjamaah itu 4 rakaat. Dan itu secara keagamaan sebenarnya benar gitu kan, sama-sama benar kan. Dilaksanakan sendiri benar, dilaksanakan berjamaah juga benar, tetapi secara keagamaan sebenarnya seharusnya itu sendiri. Nah, kita sekolah mengambil keputusan bahwa sholat duha itu dilakukan secara berjamaah, didampingi oleh guru pendamping, supaya kegiatan sholat duhanya berjalan seperti harapan kita gitu kan. Mereka sholat duhanya tertib, baca doanya tertib, kemudian dilanjutkan asmaul husna gitu kan, jadi lebih bagus lagi gitu kan hasilnya seperti itu. Baik Pak, berarti dari sini sudah bisa membedakan ya Bapak mana itu dilema etika dan rujukan moral. Ya, luar biasa nih. Lanjut Pak, di pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira bagaimana nih ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, prosesnya itu gimana Pak untuk menentukan atau pengambilan keputusan tersebut? Setiap kebijakan itu tidak ujuk-ujuk datang sendiri gitu kan. Kita biasanya, karena memang kita yayasan, ada yayasan yang membawahi kita, jadi setiap kebijakan itu kita diskusikan dulu dari yayasan, kemudian dari yayasan turun ke sekolah, dari kepala sekolah turun ke bagian-bagian di bawahnya, ya termasuk kesiswaan, kurikulum, dan juga guru. Dari situ kita punya acuan bahwa kegiatan sholat duha itu awalnya mungkin gitu ya seperti ini, karena dulu pernah sholat duha itu dilaksanakan dengan bersuara nyaring gitu kan, untuk melihat
anak-anak bener nggak baca bacanya. iya gitu kan, seperti itu. Tetapi karena kita sekarang melihat kondisinya sudah lebih baik, itu kita coba adakan kegiatan tes satu-satu siswa misalnya di kegiatan ulangan untuk melihat kemajuan mereka. Jadi sekarang sholat duha itu dilaksanakan secara tidak nyaring gitu kan. Nah, kebijakan itu tentu hasil diskusi bersama, Diskusi. bukan sekedar ayo begini, ayo gitu. Oke, berarti selama Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, berarti pengambilan keputusan itu semua keputusan itu terorganisir ya Pak? Dari yayasan, yang melibatkan dari yayasan, kepala sekolah sampai kemana. Lalu tadi langkah-langkahnya juga tadi sudah Bapak sebutkan bahwa semuanya itu diambil dari diskusi bersama ya Pak, diskusi bersama. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira nih hal apa yang selama ini ya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif menurut Bapak? Sebenarnya setiap keputusan itu harus ada langkah-langkah. Tetapi terkadang kita ngambil suatu keputusan jika memang harus disegerakan ya, terkadang keputusan itu kita ambil tidak melibatkan semua orang. Yang itu yang disebut dengan tadi etika moral itu kan. Nah, bagaimana keputusan itu dibuat tanpa tanpa melihat bahwa ini harus prosesnya panjang gitu kan. Ini mungkin prosesnya harus pendek gitu kan. Ini baik atau buruk? Misalkan baik ya kita coba pertimbangkan, kita ambil keputusan. Ketika itu buruk, kita coba pertimbangkan hal yang lain, sisi yang lain. Ketika memang dari sisi yang lain itu ada nilai positifnya, ya mungkin kita bisa rubah caranya gitu kan. Jadi keputusan itu ya kadang ada kalanya diambil secara spontan, tetapi mempertimbangkan baik buruknya. Berarti di sini ya bisa saya sedikit ambil kesimpulan bahwa tadi yang paling efektif menurut Bapak itu ya melihat dari pertimbangan mana yang lebih baik, meskipun itu prosesnya ya. Dari proses itu kan kadang ketika pengambil keputusan ada yang sangat panjang, ada yang sangat perlu segera gitu kan. Berarti Bapak lebih ke arah pertimbangan mana yang lebih baik. Lalu Pak, pertanyaan selanjutnya ini masuk ke tantangan Pak nih. Jadi apa nih yang menjadikan tantangan dalam Bapak mengambil sebuah keputusan itu? Tantangan ya? Kalau tantangannya tentu saja karena kita semua berproses gitu kan. Tantangan yang paling utama tentu saja dengan slogan kita ayatul yang lebih baik ya, kita ingin segala macam keputusan, segala macam kebijakan itu diusahakan ya untuk membuat sekolah kita lebih baik gitu kan. Walaupun mungkin ada ketika keputusan itu dibuat satu dua pihak yang merasa terbebani, tetapi ya mudah-mudahan karena niatnya baik, walaupun hari ini mereka ngerasa itu beban atau apa, suatu saat ngerasa ternyata seperti ini itu lebih baik gitu. Jadi tadi ya balik lagi ke slogan ya, slogan sekolah kan ayatul lebih baik. Apapun itu yang menjadi tantangan Bapak itu ke arah yang lebih baik tuh gimana caranya gitu kan. Iya. Disimpulkan ya kata baik itu. Iya. Lalu nih Pak, selanjutnya ketika Bapak memiliki sebuah kasus yang masuknya ke dalam dilema etika gitu kan, cara penyelesaiannya itu apakah tadi disebutkan terjadwal ataupun sesuai dengan keadaan? Setiap kasus itu kita selesaikan dengan cara yang berbeda. Karena memang aturan sudah ada, jadi ya pertama kita pakai cara aturan dulu. Kemudian kalau misalkan dengan aturan itu tidak selesai ya kita pakai cara yang lain tentunya gitu kan, karena
bagaimanapun ketika ada suatu kejadian, ketika ada suatu kasus, maka kasus-kasus itu harus disegerakan selesai. Ketika satu kasus selesai, besok ada kasus lagi, maka kita sudah tidak kaget lagi, gitu kan. Jika kejadian satu tidak diselesaikan, kemudian besok kejadian lagi, jadi numpuk, gitu kan. Nah, kita ambil solusi terbaik lah ketika memang kasus itu harus didiskusikan secara bersama dengan melibatkan semua orang, ya kita diskusikan. Tapi ketika keputusan itu harus saya sendiri yang mengambil kebijakan, ya saya pertimbangkan juga apakah itu kebijakan yang benar atau enggak, apakah itu nanti kebijakan itu versinya tidak hanya baik menurut saya, gitu kan. Itu harus baik menurut semuanya. Oke, berarti di sini jawaban Bapak itu tergantung ya, berbeda dengan kasus atau caranya yang berbeda gitu ya. Setiap kasusnya pasti penanganannya berbeda. Tapi intinya adalah mencari solusi yang terbaik. Luar biasa Pak. Terus Pak, kira-kira ada nggak nih seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu mengambil keputusan? Seseorang ya, Seseorang ataupun faktor. Kalau secara pribadi ya orang-orang di lingkungan saya lah, gitu kan, yang membantu saya, gitu kan. Karena kebijakan atau keputusan apapun itu tidak serta-merta keluar tanpa kita diskusikan, tanpa kita obrolkan dengan orang lain yang secara pengalaman mereka sudah lebih tahu, gitu kan. Kita belajar dari siapa. Berarti ini poin pentingnya, kita belajar dari siapapun gitu ya Pak. Masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Dari pembicaraan kita nih yang tadi sudah Bapak disampaikan, kira-kira ada pembelajaran apa nih yang sama-sama kita dapatkan terkait dengan keputusan pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran hari ini Pak. Menurut saya dilema etika itu pasti ada dan selalu ada. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan mengambil kebijakan yang terbaik. Kemudian etika moral juga pasti selalu ada, karena setiap orang hari ini mengalami A, besok mengalami B. Jadi setiap hari itu kondisi dan kejadian setiap orang itu kan berbeda. Walaupun secara umum ya seperti kita ini, rutinitas kita itu sama, dari pagi ke sekolah pulang sore. Itu kan niatnya, gitu kan. Pada saat tertentu, gitu kan, tiba-tiba tidak bisa datang di awal, tidak tiba-tiba harus pulang duluan, atau tiba-tiba sakit, kan itu kondisional, di mana diperlukan etika moral di situ untuk mengambil keputusan. Ketika misalnya kita saklek dengan keputusan yang ada, maka wajib di sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore misalnya, seperti itu. Terus Bapak sakit, saya nggak izinin pulang, Bapak mau, gitu kan, seperti itu. Maka itu harus ada pertimbangan etika moral itu, gitu. Baik Pak, luar biasa nih percakapan dengan Pak Haji. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi dan menjalankan tugas. Bapak juga terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Kita ketemu di lain kesempatan nanti Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, enggak, kita mulai Pak. Bismillah. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mohon izin ya Pak ya, hari ini saya minta waktunya sebentar untuk pemenuhan tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan
dari kepala sekolah. Jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apa bersedia, Pak? Insya Allah bersedia Pak. Iya. Asal jangan bertanya yang aneh-aneh aja. Alhamdulillah. Ya, seputar dengan wawasan Bapak sebagai kepala sekolah, karena kan menjadi kepala sekolah adalah sebagai pemimpin pembelajaran ya. Ya Pak. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Sebagai kepala sekolah pasti kan pernah mengalami atau mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Di mana keputusan Ya, itu sebetulnya kan dari kasus-kasus yang dihadapi itu ada yang disebut dengan dilema etika dan ada juga yang disebut dengan bujukan moral Pak. Dilema etika ya, itu di mana keputusan yang Bapak ambil itu dua-duanya itu betul, Pak. Betul sama betul. Sedangkan rujukan moral biasanya itu dari kedua keputusan itu yang satu betul, yang satu salah. Nah, maksudnya yang pertama ingin saya tanyakan, selama Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak kira-kira sudah bisa belum tuh mengidentifikasi kasus-kasus yang mana itu dilema etika, yang mana rujukan moral? Sudah bisa belum, Pak? ya baik Pak. Alhamdulillah, insya Allah ketika ada masalah-masalah, baik itu dilema etika ataupun moral, ya ketika kita harus memutuskan keputusan yang mana itu dua-duanya betul, maka insya Allah ya saya sudah bisa melaksanakan meskipun ini adalah suatu perkara yang sulit ya karena memang dua-duanya kita anggap betul. Tetapi Mhm. dengan kebijakan saya ya insya Allah saya bisa uh, menentukan sikap terhadap permasalahan tersebut. Bisa diceritakan tidak Pak, apa nih yang sekiranya kasus yang pernah Pak Bapak dapati ketika kasus itu yang mungkin masuknya ke dilema etika? Ada kira-kira? Dilema etika seperti misalkan ada guru yang kesiangan dengan alasan yang tepat ya Hmm. Hmm. maka saya harus bisa menentukan sikap ya apakah saya memakluminya ataupun saya tidak memakluminya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika saya memberikan gambaran bahwa kita itu wajib melaksanakan tugas kita, sedangkan kita ada keperluan yang sangat, sedangkan guru tersebut ada keperluan yang sangat tidak bisa ditinggalkan, maka saya harus mengambil keputusan terima etika seperti itu, Pak. Jadi apakah saya memakluminya ataupun tidak, ya. Dengan masalah yang seperti itu, maka meskipun saya sebagai kepala sekolah mungkin ya merasa tidak kurang nyaman ya dengan guru yang telat datang ke sekolah, tetapi karena alasan yang tepat, maka saya bisa memaklumi hal tersebut. Itu mungkin. Iya, luar biasa ya Pak Umar ya. Jadi mungkin contoh kasusnya yang Bapak sebutkan tadi, di mana ketika ada guru datang telat, bahwasanya peraturan sekolah menunjukkan guru itu harus disiplin. Kan tetapi Iya, guru tersebut telat dikarenakan ada hal lain juga yang sekiranya penting juga, begitu ya Pak ya. iya, iya. Lalu ketika Bapak mendapatkan kasus tersebut, ya
langkah apa nih atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk memutuskan bahwa oh ini sudah betul atau ini kurang baik, gimana tuh Pak? Langkah-langkahnya tuh. Untuk langkah-langkah yang seperti itu, jadi saya memiliki jangka waktu, maksudnya ketika ada kasus yang seperti itu, saya catat di buku agenda bahwa pernah terjadi kasus dengan rekan ataupun dengan guru yang lain, maka saya catat dan untuk dievaluasi di kemudian hari. Jadi untuk langkah-langkahnya saya ambil atau saya jadwalkan di kemudian hari. Berarti tidak langsung diberikan konsekuensi atau dan lain sebagainya ya Pak ya? Kalau untuk konsekuensi itu sudah terjadwal, ya maksudnya kalau misalkan kesiangan itu ada sanksi apa ya untuk guru tersebut. Yang pertama mungkin hanya sekedar teguran ya, yang selanjutnya mungkin ada sanksi-sanksi lainnya. Ya, ya, ya. Baik, baik Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira hal apa nih yang selama ini Bapak anggap efektif ketika Bapak mengambil sebuah keputusan yang paling Gimana efektif? Pak? Gitu. Jadi yang paling efektif, hal apa yang paling efektif ketika Bapak mengambil sebuah keputusan? Keputusan yang saya anggap sangat efektif yaitu ketika ada masalah ya saya musyawarahkan dengan yang lain, gitu ya. Bagaimana caranya menyikapi masalah yang terjadi pada minggu-minggu kemarin atau yang pernah terjadi pada saat pelaksanaan kita di sekolah. Seperti Oh, itu Pak. Jadi dengan cara musyawarah. berarti di sini peran orang lain dalam artian berdiskusi dengan orang banyak juga sangat penting menurut Bapak ya. Ya, sangat penting sekali Pak. Karena dengan banyaknya pemikiran-pemikiran mungkin ada solusi yang tepat gitu Pak untuk di kemudian hari. Betul betul. Karena kan yang namanya kita sebagai pimpinan juga ya harus bisa berkoordinasi dengan yang lain juga ya Pak ya. Ya, betul betul. Oke, baik Pak. Terus selanjutnya yang ingin saya tanyakan juga, selama ini gitu kan, yang merupakan sebuah tantangan nih, tantangan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan tuh apa sih Pak? Yang menjadikan tantangan saya untuk mengambil keputusan mungkin terutama pada rekan kerja ya, itu menjaga perasaan mereka Pak. Ya, Menjaga perasaannya, menjaga perasaan, takutnya ketika saya melaksanakan apa yang harus saya laksanakan ada rekan kita yang merasa tersinggung ya. ataupun apa gitu. Jadi itu yang saya rasakan apa namanya. Ya, ya, ya. Jadi menjaga perasaan orang lain itu menurut Ya, Bapak sebuah menjaga tantangan ya, Pak? perasaan orang. Ya, sebuah tantangan bagi saya. Betul, betul, betul. Saya juga pasti merasakan juga tuh yang Bapak rasakan bahwasanya eh, apa namanya ya, ketika kita mengambil sebuah keputusan ya memang seharusnya juga memperdulikan juga perasaan orang lain. Itu juga menjadi tantangan juga sih sebetulnya, Pak ya. Ya, apalagi itu adalah rekan kerja kita, Nah, gitu ya. betul. Rekan kerja. Lalu Pak, selanjutnya, oh balik lagi ke tadi Pak, ke pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu ketika Bapak ingin menyelesaikan sebuah kasus gitu kan, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau punya prosedur tertentu Pak?
Yaitu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketika penyelesaian masalah mobil khusus ketika dengan rekan kerja, yaitu kita adakan evaluasi, berarti terjadwal Pak. Ya, berarti terjadwal ketika ada masalah itu kita, karena tadi juga saya bilang bahwa secara musyawarah, jadi saya tidak bisa menyelesaikan pada saat itu, jadi terjadwal. Baik, baik Pak. Jadi intinya ketika mendapatkan sebuah masalah, kebijaksanaan Bapak itu tidak langsung menyelesaikan di tempat ya Pak ya, akan tetapi Ya, ya. Membuat sebuah jadwal terkait evaluasi dan berkoordinasi dulu dengan pihak lain gitu ya Pak ya. Iya begitu Pak. Lalu selanjutnya Pak, kira-kira ada nggak nih seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak mengambil keputusan Pak? Alhamdulillah untuk saat ini ada ya, yaitu ketua yayasan yang setiap hari memantau ke sekolah kami. Jadi kebijakan-kebijakan saya alhamdulillah didukung oleh beliau. Jadi itu adalah yang mempermudah kami untuk menyelesaikan masalah seperti itu Pak, karena ada dukungannya dari ketua yayasan. Iya baik. Berarti di balik keputusan Bapak juga ada orang yang berpengaruh ya Pak ya. Disebutkan bahwa yayasan ya Pak ya. Iya ya. Iya betul betul baik Pak. Lalu selanjutnya nih Pak, tadi kembali lagi ke pertanyaan yang atas Pak. Ya, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan nih, di mana dua-duanya itu sama-sama benar Pak, gitu kan? Lalu gimana nih langkahnya nih untuk Bapak menentukan hal tersebut, mana yang lebih baik atau yang lebih benar? Yaitu ketika mengambil keputusan yang dua-duanya benar, mungkin saya mengambil keputusan yang menurut saya mungkin meskipun benar dua-duanya ya, tapi ada mungkin yang lebih benar menurut saya. Ya. Jadi saya pilih yang lebih benar. Iya, berarti terkait juga diobrolkan lagi dengan beberapa rekan kerja yang lain, ya Pak ya, di prosedur yang tadi Bapak sebutkan juga ya. Iya, iya. Baik, Pak Umar. Kita ke pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, ya silakan. Pertanyaan terakhir Pak nih, dari yang telah Bapak sampaikan, kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak nih, ya, pengalaman Bapak mengambil keputusan ini, apa nih yang bisa diambil pelajaran dari obrolan kita hari ini nih, Pak? Obrolan kita hari ini, maksudnya yang bisa saya ambil pada obrolan hari ini, ya, berarti saya harus lebih bersikap bijak lagi, ya, dan juga harus lebih teliti lagi, harus lebih waspada lagi terhadap apa-apa yang terjadi atau kasus-kasus yang terjadi, terutama di lembaga saya. Ya. Jadi untuk obrolan hari ini, ya, saya harus lebih berhati-hati mungkin menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Iya, baik Pak Umar. Berarti Bapak sudah bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya dari ini kita sama-sama ya bijaksana lagi dalam segala hal ya Pak. Sama Bapak sebagai kepala sekolah harus lebih teliti lagi tadi yang Bapak sampaikan terhadap semua kasus ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, begitu ya Pak ya? Iya, begitu. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.